Teman-teman, Indonesia itu merupakan negara yang unik loh. Karena Indonesia merupakan negara yang beragam. Memiliki keberagaman tradisi, keberagaman keyakinan, budaya, dan bahkan etnis. Nah, keberagaman budaya dan etnis ini memungkinkan daerah-daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri khas inilah yang sering disebut dengan kearifan lokal. Menurut Pak Hyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh suatu kelompok etnis yang diperoleh dari pengalaman. Nah, di Indonesia yang majemuk, istilah kearifan lokal sudah tidak asing lagi karena menjadi bagian integral dari identitas bangsa. Kearifan lokal merujuk pada nilai, gagasan, atau pandangan hidup yang berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Sebagai bagian dari budaya, kearifan lokal berarti juga sebagai identitas suatu daerah yang menunjukkan karakter dan kekhasan yang membedakannya dari daerah lain. Begitu, sebagai elemen identitas nasional, kearifan lokal seharusnya sudah harus dilestarikan dan dipertahankan oleh semua. Mayoritas di Indonesia dipahami sebagai agama yang bersifat universal, yaitu berarti Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai dinamika, termasuk dalam hal politik, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal. Sebagai rahmat lil alamin atau agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, Islam mampu berkembang secara dinamis di berbagai tempat dan situasi dengan pendekatan yang konfirmatif dan adaptif. Pendekatan yang konfirmatif ini mengharuskan Islam untuk bersifat selektif dalam menerima dan menyesuaikan kearifan lokal yang ada. Jika suatu kearifan lokal dianggap tidak sejalan dengan agama Islam, maka Islam akan mendorong adanya perubahan reformasi budaya agar nilai-nilai lokal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Islam yang lahir di Arab tentunya membawa. Baik, kesepakatan ini digunakan oleh masyarakat Muslim yang ada di Indonesia ketika ada kongres yang diadakan oleh Mesir terkait dengan isu tersebut pada tahun 1924. Mereka semua sangat bersemangat dalam menyambut kegiatan ini. Maka didirikan di Surabaya pada Oktober 1924 untuk menyambut kongres tersebut oleh Komite Khilafah. Pondok Sudirjo dari Sarekat Islam atau SI dan KHA. Wahab Kasbullah adalah ketua dan wakil ketua dari komite tersebut. Adapun perbincangan yang terjadi dalam kongres ini yakni bersepakat untuk mengirimkan utusan sebagai delegasi Indonesia untuk mengikuti muktamar di Kairo, yaitu dari Sarekat Islam yang diwakili oleh Sarjo Pranoto, dari Muhammadiyah diwakili oleh Fakhruddin, dan dari kalangan tradisi diwakili oleh KHA Wahab Kasbullah. Namun, muktamar yang disampaikan ternyata mengalami kegagalan akibat perpecahan pendapat. Pada tahun-tahun di antara 1922 sampai 1926 adalah merupakan tahun-tahun di mana para aktivis Muslim dari berbagai organisasi menyelenggarakan serangkaian kongres bersama yang disebut dengan Kongres Al-Islam. Kongres-kongres ini membicarakan seputar keprihatinannya terhadap kondisi umat Islam pada saat itu. Pada kongres-kongres tersebut, umat Islam di Indonesia juga mewakilkan kepada para tokohnya untuk menghadirinya. Pada Kongres Al-Islam ketiga yang diselenggarakan pada Desember 1924 di Kairo, pembicaraan didominasi mengenai masalah khilafah, sedangkan para tokoh Islam Indonesia diwakili oleh delegasi dari Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan kaum tradisionalis. Namun demikian, ternyata acara muktamar ditunda sehingga umat Islam Indonesia tidak jadi mengirim delegasinya. Dari dalam negeri munculnya organisasi Nahdlatul Ulama yang juga tidak bisa dilepaskan dari reaksi kaum tradisionalis. Dengan munculnya kelompok modernis reformis yaitu Muhammadiyah
Islam pada masa penjajahan kolonial. Sebelum berdirinya organisasi ini pada tahun 1919, kondisi umat Islam sangat memprihatinkan di berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Penjajahan kolonial tidak hanya menindas secara fisik, tetapi juga menyebabkan kemunduran di sektor-sektor tersebut, sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan kemajuan umat Islam. Kondisi ini mendorong tokoh-tokoh agama termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk merespon tantangan tersebut dengan melakukan pembaharuan pemikiran dan praktik Islam. Muhammadiyah pun didirikan sebagai gerakan yang fokus pada modernisasi dan pembaruan, bertujuan mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya, serta memajukan pendidikan dan layanan sosial. Dengan upaya ini, Muhammadiyah berkomitmen untuk mengubah kondisi masyarakat melalui pendekatan yang lebih rasional, terbuka, dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga umat Islam bangkit dari keterbelakangan dan dapat menghadapi tantangan modern. Dari situasi tersebut, lahirlah organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh yang cerdas secara terminologis. Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad. Tetapi dalam konteks ini, organisasi tersebut merupakan gerakan keagamaan modernis yang berlandaskan pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berpegangan pada akidah Islam, serta bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah berfokus pada pembaruan dan pemurnian ajaran Islam, menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menghilangkan praktik-praktik yang dianggap bidah. Muhammadiyah pada awalnya merupakan sebuah gerakan reformis yang bertujuan membawa Islam keluar dari keterbelakangan dengan memfokuskan pada pembaruan pemikiran dan praktik keagamaan. Sebagai gerakan pembaruan, cakupan Muhammadiyah pada awalnya tidak terlalu luas, terbatas pada aspek agama, pendidikan, dan sosial. Gerakan ini berupaya memurnikan ajaran Islam dan memajukan pendidikan umat agar lebih siap menghadapi tantangan zaman. Namun setelah memasuki era reformasi, Muhammadiyah berkembang dari sekedar gerakan reformis menjadi sebuah organisasi yang lebih terstruktur dan berpengaruh. Organisasi ini kemudian menjadi salah satu dari 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia. Bersama dengan Nahdlatul Ulama dengan status sebagai organisasi besar, cakupan Muhammadiyah semakin meluas, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, kesehatan, dan ekonomi. Tujuannya untuk tidak hanya memperbaiki kehidupan spiritual umat, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini direalisasikan melalui berbagai usaha seperti rumah sakit, sekolah, universitas, dan layanan sosial lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin tentang eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal. Eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal ini menjadi sangat penting karena penting bagi kita untuk memahami bagaimana
sebenarnya tradisi, budaya, dan juga agama itu dapat berinteraksi harmonis dalam masyarakat. Kemudian tradisi ini sering kali terkait dengan adat, perayaan-perayaan, maupun praktik-praktik kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, kearifan lokal ini mencakup nilai seperti gotong royong, persatuan, juga penghormatan terhadap alam serta sesama, dan ini juga menjadi cerminan dari identitas dan karakter bangsa Indonesia. Lalu dalam konteks agama, khususnya agama Islam, adaptasi terhadap budaya lokal menjadi salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan hubungan baik antara ajaran agama dengan kearifan lokal. Selanjutnya, kearifan lokal ini menjadi atau mempunyai peranan penting, yaitu dalam mempertahankan kerukunan sosial di tengah keberagaman. Sebagai pondasi etika dan nilai sosial, kearifan lokal ini mendorong kehidupan yang harmonis dengan menghormati perbedaan serta menanamkan rasa saling menghargai. Kemudian dalam menghadapi globalisasi dan juga modernisasi, kearifan lokal ini menjadi alat penting untuk menjaga jati diri bangsa serta membantu masyarakat mempertahankan identitas budaya sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Urgensi pelestarian kearifan lokal juga terletak pada peranannya sebagai jembatan dalam hubungan antar agama dan antar etnis yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang inklusif dan berwawasan luas. Dengan menjaga nilai-nilai kearifan lokal, masyarakat dapat membangun kehidupan yang lebih harmonis, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat ikatan sosial. Bagi generasi mendatang, kearifan lokal adalah warisan yang harus terus dijaga agar nilai-nilai luhur bangsa tetap hidup di tengah dinamika perubahan sosial. Contoh nyata yang dapat dilihat pada saat ini adalah perayaan Maulid Nabi dan Hanta Uapua. Perayaan Maulid Nabi merupakan sebuah bentuk penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad yang sudah menjadi bagian dari identitas keagamaan masyarakat. Sementara itu, Hanta Uapua merupakan peringatan masuknya Islam ke Bima yang dirayakan dengan penuh penghormatan sebagai simbol dari sejarah panjang Islam di wilayah tersebut. Bagi masyarakat Bima, kedua tradisi ini memiliki makna yang dalam, bukan hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk kebersamaan dan identitas komunitas. Kearifan lokal bangsa Indonesia mempengaruhi agama Islam sejak penyebarannya oleh Wali Songo. Banyak tradisi-tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia yang tidak hanya bersumber dari Al-Quran sebagai tradisi tertulis dari kitab suci, tapi tradisi-tradisi tersebut bersumber dari tradisi-tradisi lokal yang sudah ada dalam masyarakat di Indonesia. Untuk menyesuaikan antara agama dan tradisi tersebut ada upaya kontekstualisasi sehingga agama dan budaya itu dapat berjalan beriringan bersama-sama dan agama dan budaya atau tradisi tersebut dapat diterima oleh para pemeluknya. Dalam bingkai Indonesia kita dapat melihat bahwa ada dua pandangan yang berbeda dalam dua organisasi besar Keislaman yang ada di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang keduanya memiliki perbedaan pandangan tentang kearifan lokal. Dalam konteks sosial keagamaan, perbedaan pandangan ini tidak dapat dipisahkan. Ada pihak yang mengatakan bahwa agama dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama dan budaya adalah jiwa dan raga, seperti jiwa dan raga. Agama adalah jiwa dan budaya adalah raga. Tradisi-tradisi dianggap itu sebagai jalan supaya penyebaran agama itu dapat dilaksanakan. Kemudian ada pandangan lain yang mengatakan bahwa agama dan budaya itu adalah dua sisi yang saling bertentangan. Mereka tidak dapat disatukan karena mereka berbeda. Kalau menggunakan tradisi
tradisi dalam keagamaan, berarti itu adalah penyimpangan karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam agama. Baik teman-teman, kakak Asbes dan Bapak dosen, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Secara umum seperti yang kita ketahui, pandangan agama Islam dalam akulturasi antara agama Islam dan budaya lokal dibagi menjadi 3 tanda, yaitu 1. Menolak budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Contohnya itu budaya pernikahan di Arab. Perempuan di Arab diminta untuk melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan dengan 10 laki-laki. Kemudian, jika perempuan tersebut hamil, akan diberi kebebasan memilih laki-laki yang disukai sebagai suaminya. Yang kedua, menerima dan menyembah sebagian budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Contohnya itu seperti ritual mengelilingi Ka'bah atau yang sering kita ketahui dengan tawaf. Namun, perempuan melakukan ritual ini tanpa menggunakan pakaian, dan itu dianggap tak suci, atau tradisi ini diubah oleh Nabi perempuan. Selanjutnya itu adalah perempuan diminta untuk berpakaian yang suci. Dan yang ketiga, menyetujui budaya tanpa mengubahnya. Contohnya itu kebiasaan orang Arab, laki-laki itu kan menggunakan jubah dan perempuan itu berjilbab. Pandangan Islam tentang budaya lokal membuat NU mengambil 3 sikap. Yang pertama, menolak budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya itu minuman keras. Yang kedua, menerima dan modifikasi, misalnya kebiasaan sesaji atau sedekat bumi diubah menjadi tasyakuran. Dan yang ketiga, itu adalah menerima dan tidak mengubahnya seperti sikap toleransi dan hidup rukun. Berdasarkan keteraturan ini, menerima mempertahankan tradisi-tradisi yang dipandang baik dan tidak bertentangan dengan agama, sehingga menurut pandangan NU, kearifan lokal adalah hal positif dalam praktek berdakwah. Dan kearifan lokal ini adalah hal yang bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran atau kebudayaan. Dan hal ini adalah alat untuk mensejahterakan atau bahkan mendekatkan agama tersebut sehingga tidak terjadi perpecahan dan semuanya berjalan secara harafiah. Baik, kita akan masuk dalam pendekatan tradisionalis NU menggunakan kaidah al-mufajah, al-qadim, al-saliwa, al-kijubi, al-jad, al-salah, yang artinya memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dengan adanya pendekatan ini, NU menerapkan soft approach dalam upaya mengenalkan hukum Islam kepada masyarakat dengan menerima budaya dan kearifan lokal yang menjadi bagian masa lalu selama tidak mengandung unsur syirik. Mengubah konten budaya dan kearifan lokal menjadi bermuatan Islami, berusaha menyelenggarakan antara ajaran Islam dengan konteks budaya dan setempat, dan lebih fleksibel dalam menyikapi tradisi dan budaya lokal. Pemahaman ini juga praktis yang dibangun dan dilakukan oleh NU adalah akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Dalam proses pembangunan sosial, masyarakat NU selalu menjunjung tinggi budaya dan tradisi lokal dengan pendekatan yang islami dan lebih toleran. NU menerapkan Islam kultural di mana ulama berperan sebagai agen perubahan sosial dengan melestarikan dan menghormati tradisi lokal, namun tetap mendukung budaya pada norma-norma Islam. NU berpendapat bahwa kearifan lokal harus diintegrasikan dengan ajaran Islam untuk menciptakan praktik keagamaan yang inklusif dan toleran. Seperti contohnya tradisi talian Yasina dan perayaan Nabi Maulid sudah diintegrasikan ke dalam kehidupan keagamaan sehari-hari anggotanya. NU menggunakan slogan al-mufajah, al-qadim, al-sali, wal
Jubiljadi Al-Sal, yaitu mempertahankan tradisi lama yang baik dan kemudian mengambil tradisi baru yang lebih baik. Ini menjadi landasan penting dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan ajaran Islam. Kemudian bagi kaum Muhammadiyah, kearifan lokal tidak menjadi bagian penting dalam menjalankan praktik keagamaan dan dakwah yang disampaikan. Muhammadiyah menggunakan pendekatan tajdid atau pemurnian ajaran Islam yang berusaha mengembalikan praktik keagamaan sesuai ajaran aslinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan ini tercermin dalam beberapa hal penting, yakni fokus pada pemurnian ajaran Islam dan praktik TBC, takyul bid'ah kurfat, berupaya menghilangkan praktik-praktik yang dianggap tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan hadis, lebih ketat dalam menyikapi tradisi dan budaya lokal yang tercampur dengan praktik keagamaan, dan menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam penilaian praktik keagamaan. Ritual Maulid dan tradisi Hanta Uapua adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena dua hal ini tidak hanya bersifat diskurtif, namun merupakan tradisi yang diwujudkan oleh para pelakunya. Secara tradisional, tradisi Hanta Uapua diartikan sebagai suatu kegiatan mengantarkan daun sirih dan wadah kacang kepada sultan sebagai suatu tanda bukti penghormatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamu para tamu yang hadir dengan menggunakan siripuan, yang berarti siri berarti pinang, dan kata puan yang berarti penyaji. Ritual Maulid adalah zikir kepada Nabi yang dilakukan di rumah penghulu. Umat Islam di Bima melakukan zikir dengan berbagai penyebutan, termaksud seperti pembacaan teks Maulid yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan Barzanji. Ritual Maulid ini dilaksanakan dengan tujuan agar memberikan pujian kepada Nabi Muhammad dengan harapan agar berkah dilimpahkan sebelum tradisi Hanta Uapua. Dalam pelaksanaannya, tradisi Maulid mendapatkan penolakan dari pengikut Muhammadiyah dikarenakan terdapat beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang pertama itu adalah penggunaan parfum sebagai sarana untuk menarik roh Nabi Muhammad. Yang kedua, pembacaan teks Maulid yang tidak diperlukan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengikut dari Muhammadiyah yang menerima tradisi Hanta Uapua sebagai salah satu perayaan di Bima. Namun, sebagian besar dari pengikut Muhammadiyah menolak hal tersebut dikarenakan keinginan mereka dapat terkabul jika mereka bisa mendapatkan salah satu dari 99 telur rebus di bunga dolu. Muhammadiyah menolak, berbeda halnya dengan NU. Mereka menerima tradisi tersebut karena bagi NU menganggap bahwa tradisi merupakan salah satu sumber dalam keberagaman. NU dengan gigih mempertahankan tradisi terhadap salah satu daerah yang telah berkembang. Hal-hal yang masih dilakukan oleh NU itu adalah pembacaan Al-Barzanji yang berisi syair dan pujian kepada Nabi Muhammad, tahlilan, dan yasin. Berbicara tentang interaksi antara Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah di Bima, khususnya dalam konteks Hanta Uapua dan perayaan Maulid Nabi Muhammad
Muhammad ini mencerminkan keragaman praktik keagamaan dan budaya di masyarakat. Hatta Wapua merupakan ritual yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, di mana masyarakat berkumpul untuk berdoa dan merayakan dengan berbagai kegiatan. Nah, meskipun kedua organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam menghormati Nabi Muhammad, pendekatan mereka terhadap ritual ini saling berbeda, di mana NU cenderung lebih terbuka terhadap tradisi-tradisi lokal dan mengintegrasikan unsur budaya ke dalam perayaan. Sementara Muhammadiyah lebih menekankan pada praktik-praktik yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Nah, seringkali ini menghindari hal-hal yang dianggap bid'ah. Nah, dalam pelaksanaan Hatta Wapua seringkali terdapat kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah. Misalnya mereka bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau pengajian umum. Namun perbedaan pandangan mengenai ritual tertentu terkadang memicu ketegangan. Dialog antara dua organisasi ini menjadi penting untuk mengurangi konflik dan membangun pemahaman. Nah, selain itu, kegiatan bersama juga dilakukan seperti yasinan, mujahadah atau pengajian rutin menjadi jembatan bagi kedua organisasi ini untuk saling menghormati. Nah, momen-momen ini tidak hanya memperkuat hubungan antar warga, tetapi juga menumbuhkan rasa saling pengertian tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, interaksi NU dan Muhammadiyah di Bima dalam konteks Hatta Wapua dan Maulid menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam praktik keagamaan, kolaborasi dan dialog tetap menjadi kunci untuk menciptakan keharmonisan di tengah keragaman. Nah, dengan saling menghargai, maka kedua organisasi ini dapat berkontribusi dalam penguatan komunitas Muslim di Bima. Nah, secara keseluruhan bahwa interaksi antara NU dan Muhammadiyah di Bima menunjukkan dua perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, NU berfokus pada pelestarian tradisi dan nilai-nilai inklusif, sedangkan Muhammadiyah menekankan pada rasionalitas dan pemurnian ajaran. Nah, dialog antara kedua kelompok ini dapat memperkuat komunitas dan memiliki nilai-nilai keagamaan dan menjaga kearifan lokal di Bima. Nah, ritual Maulid dan perayaan Hatta Wapua di Bima merupakan manifestasi tradisi diskutif yang kompleks dengan pengaruh sejarah dan peran para pelaku dalam menginterpretasikan dan menghidupkan ritual tersebut. Nah, melalui pendekatan Asad bisa disimpulkan bahwa keduanya tidak hanya ritual semata, tetapi juga merupakan sarana untuk menyampaikan identitas keagamaan dan budaya masyarakat setempat. Ritual Hatta Wapua yang berakar pada kedatangan Datuk Ribandang sebagai penyebar Islam menjadi simbol sakral yang memperkuat narasi sejarah Islamisasi di Bima. Nah, pelaksanaan ritual ini diwarnai dengan elemen-elemen khas Melayu yang mengedepankan penghormatan kepada pemimpin dan penguatan komunitas. Nah, sementara itu Maulid sebagai perayaan kelahiran Nabi Muhammad menunjukkan berbagai interpretasi dalam praktiknya, tergantung pada konteks sosial dan latar belakang komunitas, baik di istana maupun di komunitas Melayu. Maulid di istana dan rumah penghulu Melayu mencerminkan perbedaan tujuan dan objek ritual. Di satu sisi juga ada aspirasi untuk melestarikan tradisi yang telah ada, dan di sisi lain terdapat kritik dari kalangan reformis yang menilai beberapa aspek ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang lebih murni. Nah, konflik antara tradisi dan reformasi ini menyoroti dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Bima, di mana nilai-nilai budaya dan keagamaan saling berinteraksi dan beradaptasi. Peran Sultan sebagai penjaga
aliran dan keyakinan. Nah, ritual Maulid dan Hanta Uapua tetap menjadi bagian integral dari identitas kolektif masyarakat Bima, mengikuti mereka dalam ikatan sejarah dan keagamaan yang mendalam. Ini juga menggambarkan bagaimana tradisi dapat berfungsi sebagai jembatan dan menjalani hubungan sosial di tengah keberagaman pandangan keagamaan. Nah, secara keseluruhan penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana ritual-ritual ini tidak hanya sekedar praktek keagamaan saja, tetapi juga merupakan bentuk ekspresi budaya yang kaya dan kompleks serta alat untuk memahami identitas masyarakat Bima dalam konteks yang lebih luas. Juga praktik keagamaan. NU yang didirikan pada tahun 1926 mengusung pendekatan tradisionalis, menganggap bahwa budaya lokal adalah sebuah bagian yang penting dalam praktik Islam, serta mendorong akomodasi antara nilai-nilai lokal dan ajaran agama. Dalam hal ini, NU melihat kearifan lokal sebagai sarana untuk menjalankan keyakinan agama secara kontekstual dan fleksibel. Muhammadiyah sebagai gerakan reformis berfokus pada kemurnian ajaran agama Islam dan berupaya untuk menghilangkan praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Meskipun lebih ketat dalam menilai tradisi, Muhammadiyah tetap menunjukkan sifat moderat, terutama di daerah dengan tradisi kuat seperti di Bima. Ritual-ritual seperti Maulid dan Hanta Uapua di Bima mencerminkan kompleksitas interaksi antara kedua organisasi ini. Maulid yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad diterima oleh NU sebagai bagian dari tradisi, sementara Muhammadiyah cenderung lebih skeptis. Hanta Uapua meskipun lebih diterima sebagai sebagian pengikut Muhammadiyah, tetap menunjukkan kedalaman dinamika budaya lokal. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan dalam pendekatan, baik itu NU maupun Muhammadiyah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kearifan lokal masyarakat juga terkait erat dengan proses penyebaran agama Islam di Nusantara oleh para wali songo. Perkembangan ini memperkaya kehidupan beragama dan membangun harmoni di tengah keberagaman. Melalui interaksi ini, tradisi dan agama berfungsi sebagai jembatan dalam masyarakat yang beragam untuk menciptakan stabilitas sosial dan juga persatuan.